Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan ayam kampung khususnya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi baraya-barayaku. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Dalam kesempatan pagi kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman ataupun berbagi informasi ataupun bisa membuat menjadi inspirasi untuk baraya-baraya semuanya. Di sini saya akan membagikan video dokumentasi rutin saya ya, rutinitas di setiap hari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, untuk baraya-baraya semuanya. Jika video ini bermanfaat dan ada manfaatnya buat semuanya, silahkan di share kepada teman-teman yang lain. Dan saya ingetin kepada semuanya, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan setiap saya upload video ataupun upload konten-konten terbaru. Untuk bahasan pagi kali ini saya akan berbagi tentang pemberian pakan yang saya buat. Ada pertanyaan dari salah satu penonton video saya yang bertanya, apakah dengan pakan itu ayamnya tidak nyilet bang? Seperti itu pertanyaannya. Di sini saya akan jelaskan, dan jangan di satu videonya agar tidak gagal paham dalam penyimakan materi dari saya yang akan saya berikan. Berdasarkan pengalaman saya dalam beternak selama kurang lebih 2 tahun saya jalankan dan membuat pakan racikan seperti ini, kurang lebihnya itu di setahun setengah. Alhamdulillah ayam-ayam saya seperti yang baraya lihat tidak ada yang nyilet, ataupun untuk tumbuh kembangnya itu sangat bagus, sangat cepat, dan kita bisa panen di minimalnya itu di 2,5 bulan, dan maksimalnya itu kita bisa panen semuanya di 3 bulan. Menurut saya, pengalaman saya, kalau ayam yang nyilet sebetulnya itu bukan dikarenakan oleh pakan, tetapi ayam yang nyilet itu tergantung kita bikin ayam ataupun membuat DOC ayam itu dari jenis apa. Karena sepengalaman saya pernah ada beberapa kali saya menemukan ayam yang ternyata itu bisa dikatakan nyilet ya, dan bobotnya juga tidak begitu berat. Di 3 bulan itu hanya nyampe 1 kilo, bahkan ada yang masih 7 ons. Kalau ukuran dari postur kita lihat itu besar, ternyata tumbuh bulu yang lebih lebat, bukan masuk ke pedagingnya. Jadi intinya di sini saya sarankan kalau ingin beternak ayam jangan sampai salah pilih indukan, karena ketika kita gagal di pemilihan indukan, maka kegagalan itu akan berlanjut sampai ke tahap pemanenan dan sampai seterusnya. Kalau kita tidak menggunakan indukan yang bagus, maka kita akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya sarankan pilihlah indukan dari awal yang bagus. Dan kalau kita membeli DOC, kita juga harus memilih jenis apa yang akan kita ternak ataupun yang akan kita rawat, dan jangan malu bertanya untuk supaya kita nantinya tidak menyesal. Satu lagi di sini faktor kegagalan dalam beternak kalau kita merawat dari DOC ataupun kita menetaskan sendiri mengambil dari indukan. Di sini ada salah satu faktor lagi yang membuat gagal untuk kedepannya, yaitu gagal di masa brooding. Gagal di masa brooding ataupun bahasa kitanya gagal di masa pengopenan, maka kedepannya itu akan cenderung membuat ayam itu tidak maksimal untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu di masa pengopenan kita itu harus betul-betul tahu, harus betul-betul menggunakan teknik yang seharusnya kita lakukan. Faktor apa saja yang ada dalam masa brooding itu yang harus kita jalankan ataupun yang harus kita lakukan? Yang pertama di sini kita itu harus menggunakan lampu penghangat, itu yang utama. Dikarenakan di masa pengopenan itu suhu daripada
ruangan untuk ayam itu harus stabil, karena ayam baru menetas dari telurnya dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan untuk faktor yang kedua yaitu adalah faktor daripada pakan. Pakan di sini dinamakan pakan starter ataupun pakan pertama yang dimakan oleh ayam. Ketika itu ayam di usia 1 hari harus menggunakan pakan khusus untuk DOC. Kalau untuk jenis merek itu terserah, yang penting pakan untuk DOC. Mungkin dari ketiga faktor tersebut, yang pertama adalah faktor pemilihan indukan, yang kedua adalah faktor di masa brooding, yang ketiga itu pakan untuk DOC. Itu sudah dimengerti dan sudah dipahami. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan untuk lebih jelasnya pada video-video berikutnya. Karena ketiga faktor tersebut adalah itu faktor yang terpenting untuk menggapai sukses di masa panen. Dan di dalam video ini adalah salah satu gambaran saja untuk ke depan di usia 2 bulan ataupun 2 bulan lebih, kita bisa memberikan pakan-pakan tambahan seperti ini untuk menambah nutrisi dan untuk menambah nafsu makan pada ayam. Jadi kita harus memberikan pakan hijauan berupa sayur-sayuran ataupun seperti ini. Di peternakan saya dikasih daun kelor ataupun daun pepaya. Selain untuk menjaga kestabilan untuk nutrisi dan nafsu makan ayam, hijau-hijauan di sini juga berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh ayam di kala musim pancaroba seperti ini. Ini termasuk daun-daun herbal yang bisa digunakan untuk pencegahan penyakit ataupun untuk menambah daya tahan tubuh ayam pada musim seperti ini. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Ternak, salam peternak Indonesia. Sukses selalu buat rekan-rekan peternak dimanapun berada.